Bab ke-71. Alfi merasa iba saat melihat Salsa terisak-isak di hadapan Pak Mukhlis. Tapi kenyataan bahwa sang istri merupakan anak dari sebuah hubungan terlarang sungguh mengganggu dirinya. Sejak tragedi yang merenggut kebahagiaannya beberapa tahun silam, Alfi tidak pernah suka dan tidak bisa menerima yang namanya pengkhianatan, pelakor dan anak haram. Menarik napas dalam, Alfi mendekat. "Saya pamit duluan, ada pekerjaan mendesak." Pak Mukhlis menoleh lalu tersenyum. "Oh iya, silakan. Jangan lupa bantu Sheila agar bisa diterima kerja di kantor tempat Salsa bekerja, ya." Alfi mengangguk. "Baik, Pak." Saat matanya beralih pada Salsa, tatapan keduanya bertemu. Mata sembab gadis itu benar-benar membuat dada Alfi bagai diremas-remas. Namun, secepatnya ia mengalihkan pandangan dan berlalu begitu saja. Tanpa bertanya, Salsa membiarkan Alfi pergi. Sementara Pak Mukhlis berdecih, tersenyum miring melihat kondisi Salsa. "Sudah aku duga, suamimu itu pasti tidak akan bisa menerimamu sebagai istri jika dia tahu kau itu seorang anak haram. Lihat kan? Dia langsung pergi bahkan tanpa menanyakan perasaanmu." Samar perkataan Pak Mukhlis masih bisa didengar Alfi dari teras rumah. Langkahnya terhenti sambil membuka penyamaran. Ada perasaan bimbang dan bersalah menyusup ke dalam dada. Walau bagaimanapun Salsa adalah istrinya dan dia wajib melindungi perempuan itu. "Siapa suruh ibumu belagu? Aku kan jadi terpaksa membongkar rahasianya," sambung Pak Mukhlis sombong. Bahkan lelaki parubaya itu seolah tidak peduli dengan kondisi sang istri yang masih tidak sadarkan diri di dalam kamar. "Bisa terima atau tidak, nyatanya kami tetap sudah menikah. Percuma Bapak merencanakan semua ini, tidak akan mengubah apapun." Mendengar jawaban Salsa, kening Alfi mengernyit. Entah kenapa dia tidak suka jawaban itu. Salsa terlalu percaya diri. Tidak akan mengubah apapun? Mustahil. Mungkin perjanjian pernikahan mereka memang tidak akan berubah, tapi tentang hal lainnya tidak ada jaminan. Melihat Saka turun dari mobil membuat Alfi melanjutkan langkah. "Loh, mau kemana, bro?" tanya Saka melihat raut wajah Alfi yang kusut. "Ada urusan," jawabnya singkat. "Tapi katamu, Bu, dia di dalam," potong Alfi sambil terus berlalu. Saka menatap punggung sang sahabat yang semakin menjauh. Alfi memasuki mobil dengan tergesa, lalu mobil bergerak cepat meninggalkan Saka dengan pertanyaan memenuhi kepala. Teringat dengan tugasnya, Saka kembali berlari menuju pintu rumah. "Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa?" tanya Pak Mukhlis lebih dulu. Salsa yang menyadari keberadaan Saka langsung berdiri sambil mengusap air mata. "Ibu ada di kamar, Mas." Mengikuti langkah Salsa, Saka tiba di kamar Burumi dan langsung memeriksa kondisi wanita itu. Tidak butuh waktu lama Burumi segera sadar. Salsa adalah orang pertama yang langsung ia cari. Seolah takut hilang, Salsa ia dekap agar selalu berada di sampingnya. "Ibu kenapa bisa pingsan? Ini tekanan darahnya juga naik." Saka baru saja selesai memeriksa tekanan darah Burumi. Sudah lama ia tahu wanita parubaya itu pengidap tekanan darah tinggi. Hal itu juga yang seringkali membuat ia cemas tiap mendengar wanita itu pingsan atau terjatuh. Takut terkena stroke atau serangan jantung mendadak. "Emosi ibu naik karena bertemu pohon pisang. Makanya sampai begini," jawab Burumi sambil mengingat wajah suaminya. "Pohon pisang?" tanya Saka heran. Bagaimana bisa pohon pisang mampu membuat seorang wanita naik darah? "Manusia pohon pisang. Punya jantung, tapi nggak punya hati." Jelas Burumi yang menyadari kebingungan Saka. Akhirnya pria muda itu tersenyum. "Ibu ini ada-ada saja memberi gelar. Ya sudah, ini obatnya, diminum rutin ya, Bu." Burumi mengangguk sambil menerima sebotol obat yang diberikan Saka.
Tentu dia sangat kenal dengan obat yang telah lama ia konsumsi itu. Setelahnya Saka segera pamit sebab hari ini pasiennya cukup banyak. "Makasih ya, Mas Dokter," ucap Salsa. Ia mengantarkan Saka hingga ke depan rumah. Pria tampan itu tersenyum hingga menampilkan lesung pipinya. "Sama-sama. Sebenarnya banyak hal yang mau aku tanyakan, tapi sekarang aku buru-buru. Next time kita ngobrol, ya?" "Oke," jawab Salsa singkat dengan senyuman. Nampaknya Saka masih enggan pergi dari tempat itu. Terlihat ia masih betah menatap Salsa yang berdiri di hadapannya. "Mas, katanya buru-buru," ucap Salsa heran sebab lelaki itu masih diam di tempat. Iya. Kalau gitu aku pamit, ya. Assalamualaikum." Sadar dengan tingkah anehnya, Saka segera memasuki mobil. Hingga mobil bergerak meninggalkan perumahan itu, bibir Saka masih terus tersenyum mengingat wajah imut Salsa. Sementara Salsa sudah kembali ke dalam rumah. Matanya menoleh ke segala sudut ruang tamu. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Mukhlis. Nampaknya lelaki parubaya itu sudah pergi. "Kamu masih di sini? Mana Bapak?" tanya Salsa saat mendapati Sheila tengah memijit kaki Burumi. "Nggak tahu, Bapak bilang ada urusan terus langsung pergi." "Dokter tadi siapa, Kak? Kok kelihatan akrab sama Kakak?" Sheila yang tidak pernah melihat Salsa punya teman pria selama di desa selain judo tentu merasa heran saat melihat Salsa dikelilingi pria tampan saat di kota. "Bukan siapa-siapa," jawab Salsa sekedarnya sambil ikut duduk di dekat Burumi. "Suamimu mana, Nak?" tanya Burumi pada Salsa. Ia merasa ada hal yang harus ia jelaskan pada menantunya agar tidak ada kesalahpahaman. Sebenarnya ia sudah berencana untuk menceritakan semuanya pada Salsa dan Alfi hari ini. Setelah memastikan Sheila baik-baik saja, dia berencana untuk menyambangi kediaman Uma Sera untuk menemui anak dan menantunya. Namun, siapa sangka Pak Mukhlis justru datang dan mengacaukan segalanya. "Dia ada pekerjaan mendadak, Bu, jadi pamit duluan," ucap Salsa. Burumi terdiam, cemas. "Apa sikapnya berubah padamu, Nak?" Salsa tersenyum. "Enggak, Bu, gak ada yang berubah. Ibu jangan banyak pikiran lagi." Ia berusaha meyakinkan Burumi bahwa semuanya baik-baik saja, walau ia sendiri merasa ada yang berubah pada Alfi. "Bu, aku ke rumah teman dulu, ya. Mau minta tolong buat lamaran kerja soalnya Bang Alfi janji mau bantu aku masuk kerja." Meskipun ia kurang setuju Sheila bekerja di kantor yang sama dengan Salsa, tapi Burumi tidak bisa melarangnya. Akhirnya wanita parubaya itu mengangguk agar Sheila segera pergi. Setelah Sheila berlalu, Burumi menggenggam tangan Salsa. "Maafkan ibu ya, Nak. Hidupmu jadi sangat berat karena ibu." Salsa tersenyum. "Aku nggak apa-apa kok, Bu. Andai ibu tidak egois, pasti sekarang kau sudah bahagia dengan keluarga ayah kandungmu, Nak." Salsa menatap bingung. "Ayah kandung?" Seingatnya tadi Pak Mukhlis menyebut-nyebut tentang anak haram. Bukankah jika memang dirinya hanyalah seorang anak haram, maka tidak ada yang namanya ayah kandung dalam nasabnya? Burumi mengangguk dengan deraian air mata. "Iya, Nak. Suseno adalah ayah kandungmu. Kau adalah putri yang sangat ia nanti-nantikan sepanjang hidupnya." Bab ke-72. Ibu merasa dibohongi, ibu merasa dimanfaatkan. Ibu nggak mau berpisah dengan kamu, Nak. Makanya setelah tragedi yang hampir membunuh ibu hari itu, ibu membawa kamu pergi. Maafkan ibu, Nak." Salsa terisak-isak dalam pelukan Burumi. Ada syukur yang memenuhi dadanya saat mengetahui kenyataan bahwa dirinya bukanlah hasil hubungan gelap di luar nikah. "Tapi kenapa Bapak menyebutku anak haram, Bu?" Burumi mengulas senyum seraya menghapus air mata. "Dia tidak tahu cerita yang sebenarnya, Nak. Baginya istri kedua itu pelakor dan menikah karena terlanjut hamil.
Salah ibu juga yang enggan menjelaskannya. Saat itu ibu hanya berpikir dia sosok bapak yang baik buat kamu, makanya ibu mau menerimanya. Tapi, lagi-lagi ibu salah menilai orang. Lega, Salsa benar-benar lega mendengar penjelasan Bu Rumi. Kini yang mengusik pikirannya hanyalah tentang keluarga ayah kandungnya serta istri pertama lelaki itu. Pernikahanmu dengan Nak Alfi insya Allah sah secara agama dan hukum, Nak. Ayahmu sudah wafat beberapa tahun setelah kita pergi, sementara ia tidak punya saudara laki-laki lainnya yang bisa menggantikannya menikahkanmu. Bu Rumi mengelus sayang kepala putrinya yang tertutup hijab. Salsa tertunduk, pupus sudah harapan bertemu dengan lelaki yang bergelar ayah kandung untuknya. Boleh ibu meminta satu hal padamu, Nak? Bu Rumi membingkai wajah sembab putrinya dengan kedua tangan. Salsa mengangguk lemah. Tolong jangan pernah mencari keluarga ayahmu ya, Nak. Ibu tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Kita jalani saja hidup ke depannya dengan baik, ya. Apa mereka membenciku, Bu? Tanya Salsa dengan suara parau. Bu Rumi menggeleng lemah. Ibu tidak tahu pasti, Nak. Tapi kalau keluarga wanita itu tahu kamu adalah putri ayahmu yang hilang, mereka bisa saja berbuat nekat. Ibu tidak tahu entah cerita apa yang dibuat wanita itu hingga keluarganya sangat marah dan ingin melenyapkan kita. Salsa kembali mengangguk. Baik, Bu, aku nggak akan mencari tahu tentang mereka. Salsa memaksakan senyum. Ia juga meyakinkan hati agar cukup puas dengan kehidupannya kini. Tidak perlu mencari tahu masa lalu karena selain tidak akan merubah apapun, dia juga tidak ingin ibunya khawatir. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Rumi, Salsa memutuskan untuk pulang. Sepanjang jalan ia mengingat nama sang ayah yang hingga saat ini belum ia ketahui rupanya. Setibanya di rumah Salsa, mendapati Oma duduk sendirian di ruang keluarga. Kamu sudah pulang, sayang? Bagaimana ibumu? Oma dengar bapakmu ke sana bersama adikmu. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang sejak tadi mengganggunya. Alhamdulillah semua baik-baik saja, Oma. Jawab Salsa sambil mencium punggung tangan wanita tua itu. Suamimu mana? Oma mencari keberadaan Alfi. Seingatnya lelaki itu yang bergegas pergi membawa Salsa saat mendapat kabar tentang kedatangan Pak Mukhlis ke rumah Bu Rumi. Sesaat Salsa terdiam, lalu memaksakan senyum. Dia ada urusan, Oma. Jadi tadi pergi lebih dulu. Tanpa menaruh curiga, Oma seram mengangguk dan menyuruh Salsa untuk beristirahat. Tidak bermaksud menunggu, tapi entah kenapa sejak tadi Salsa merasa gelisah sebab Alfi tidak kunjung pulang. Malam semakin larut, tapi tidak ada tanda-tanda lelaki itu akan pulang. Setelah berpikir sesaat, Salsa meraih ponsel miliknya, lalu menghubungi Alfi. Nggak apa-apa, Salsa. Sudah sewajarnya menelepon kalau dia belum pulang hingga larut malam. Itu tandanya kamu peduli. Ucap Salsa pada bayangannya di cermin. Berusaha meyakinkan diri jika tindakannya tidaklah salah. Salsa terperanjat saat tiba-tiba pintu kamar dibuka seseorang. Astagfirullah, Mas. Ngagetin aja. Padahal aku nelponin kamu. Loh, kok nggak diangkat? Itu-nya bunyi terus. Salsa berdiri, telinganya masih bisa mendengar dering ponsel Alfi dengan jelas, hingga akhirnya ia menyudahi panggilan. Namun, jangankan menjawab, Alfi justru bersikap seolah tidak ada orang di dalam kamarnya. Ia diam dan langsung menuju kamar mandi. Dia kenapa? Tanya Salsa menyadari perubahan sikap Alfi. Wajah lelaki itu juga terlihat lelah dan kusut. Salsa menunggu Alfi selesai mandi. Dia tetap duduk di meja rias seolah kegiatannya belum selesai. Tidak lama kemudian Alfi keluar dengan piyama tidurnya. Sesaat tatapan mata mereka bertemu, tapi dengan cepat lelaki itu memutus interaksi itu dan segera merebahkan tubuhnya di ranjang empuk. Mas, tadi kamu ke kantor, ya? Tanya Salsa berusaha memecah kecanggungan yang tercipta. Tidak ada sahutan, Alfi memilih bungkam meski telinganya mendengar jelas pertanyaan sang istri. Salsa mengernyit,
merasa bingung dengan perubahan sikap suaminya. "Mas, kamu kenapa?" Perlahan Salsa mendekati ranjang. "Mas?" panggil Salsa lagi. "Kamu bisa diam. Kalau tidak, silakan keluar." Hardik Alfi tanpa menoleh sama sekali. Nekat Salsa naik ke atas ranjang, lalu menempelkan punggung tangannya ke dahi Alfi. Ia berpikir Alfi tengah sakit, makanya jadi sedikit aneh. "Lepaskan tangan kotormu dariku!" bentak Alfi sambil menepis kasar tangan Salsa. Lelaki itu langsung duduk dan menatap Salsa dengan tatapan kecewa. Salsa menggenggam tangannya yang sedikit nyeri. Tidak kalah sadis, ia membalas tatapan Alfi tidak suka. "Kamu kenapa? Apa yang kotor?" "Aku?" tanya Salsa yang sepertinya mulai mengetahui penyebab perubahan sikap sang suami. Alfi berdecak kesal dan kembali merebahkan tubuh. Dia sendiri tidak mengerti dengan perasaannya yang tengah kacau. Satu hal yang pasti, dia kecewa saat mengetahui Salsa adalah putri dari seorang wanita perebut suami orang. Andai bukan Salsa orangnya, mungkin sejak mengetahui kenyataan itu Alfi sudah ngereok di tempat tanpa peduli kondisi sang mertua. "Kalau kamu percaya dengan ucapan bapak tentang aku, kamu salah besar, Mas. Ibu sudah menjelaskan, aku bukan anak haram." Salsa merasa ia perlu meluruskan hal tersebut. Ia menduga Alfi berubah karena mendengar ucapan Pak Mukhlis tentang dirinya. Namun, sayangnya Alfi masih tetap diam. "Mas?" panggil Salsa lagi. Kesal, Alfi membuka kasar selimutnya, lalu turun dari ranjang. "Mas, kamu mau kemana?" Merasa urusannya belum selesai, Salsa berusaha menghentikan langkah suaminya. Alfi menatap dingin. "Apa pedulimu? Jangan banyak tanya tentangku. Ingat, kita hanya menikah untuk setahun. Tentangmu yang anak haram atau bukan, itu bukan urusanku. Kemasi pakaianmu, besok pindah ke apartemen." Alfi melanjutkan langkah, keluar dari kamar sambil menghempas pintu. Nampaknya lelaki itu benar-benar tengah kesal. Salsa menghembuskan napas besar. Entah kenapa hatinya terasa sakit dengan perlakuan Alfi padanya. Padahal yang dikatakan Alfi ada benarnya. Mereka hanya menikah untuk setahun ke depan dan tentu status Salsa tidak penting sama sekali untuk lelaki itu. "Kenapa pula aku repot-repot menjelaskan? Toh nggak penting juga buat dia?" dumel Salsa sambil kembali ke atas ranjang. Meskipun tidak ingin memikirkannya, nyatanya Salsa tetap tidak bisa terpejam karena mengingat perubahan sikap suaminya. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur dan memikirkan keberadaan sang suami. Hal serupa terjadi di salah satu ruang kerja yang ada di rumah besar tersebut. Alfi tidak bisa fokus dengan pekerjaannya karena memikirkan Salsa. Tidak punya perasaan lebih, tapi entah kenapa kecewanya begitu dalam saat mengetahui kenyataan tentang Bu Rumi dan Salsa. "Ini pasti karena aku merasa ditipu partner kerja. Padahal biasanya aku jarang lengah dalam sebuah kerja sama. Bisa-bisanya kali ini." Alfi memijit pelipis. Ya, ia menyebut pernikahannya dan Salsa hanyalah sebuah kerja sama dengan tujuan membahagiakan Uma Sera dan membuatnya lepas dari perjodohan. Sebuah kerja sama mutualisme. Bersambung. Bab ke-73. Pagi-pagi sekali Salsa sudah siap dengan pakaian kerjanya. Meski sudah 2 malam ini ia tidak bisa tidur, tapi ia tetap semangat untuk memulai kegiatan di awal pekan ini. Sadar dengan statusnya yang sudah menjadi istri, Salsa tetap turun ke dapur untuk sekedar menyiapkan sarapan. "Nanti tolong dihidang ya, saya buru-buru," ucap Salsa pada petugas dapur yang biasanya menghidangkan sarapan pagi. Kemarin dia juga sudah menyiapkan sarapan, tapi Alfi tidak muncul sama sekali. Pagi-pagi sekali pria itu sudah lari pagi, setelah kembali ia hanya meminta dibuatkan jus oleh pelayan, lalu tidak pernah keluar lagi dari ruang kerjanya. Bahkan semalaman Salsa menunggu pria itu kembali ke kamar, tapi akhirnya ia harus kecewa.
Bila, kamu mau kemana sepagi ini? Kau tegur Oma yang baru saja keluar dari kamar. Kerja, Oma? Sahut Salsa cepat. Dia memang harus bergegas karena sudah hampir terlambat. Loh, kok pergi sendiri? Mana suamimu? Kelihatannya Oma tidak akan membiarkan Salsa pergi sendiri. Nggak apa-apa kok, Oma. Kan memang jam kerja kami berbeda. Kasihan Mas Alfi kalau harus berangkat sepagi ini. Jelas Salsa sambil mengulurkan tangan. Ia berniat pamit dan segera pergi. Namun, tanpa diduga Alfi juga terlihat bergegas turun dari tangga. Pria itu sudah rapi dengan setelan kerjanya. Nah ini baru namanya suami PK? Seru Oma yang berhasil menghentikan langkah Alfi. Pria itu menoleh dan kaget melihat keberadaan Salsa yang juga sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Alfi mengusap kasar wajahnya. Niatnya ingin pergi kerja lebih awal agar tidak bertatap muka dengan Salsa. Namun, dia melupakan fakta bahwa jam kerja Salsa memang lebih awal darinya. Wajar saja kini perempuan itu telah rapi dan siap untuk berangkat. Kalian berangkatlah bersama. Titah Oma. Gak bisa, Oma. Aku harus ke kantor pusat. Ada yang perlu aku urus di sana. Tolak Alfi langsung. Oma seram memperhatikan wajah lelah Alfi. Jelas pria itu tidak tidur semalaman. Mata tua itu beralih menatap Salsa, lalu tersenyum. Oma lihat kalian kelelahan. Bagaimana kalau hari ini kalian libur kerja saja? Ucap Oma yang nampaknya salah paham dengan keadaan pengantin baru tersebut. Mendengar ucapan Omanya, Alfi kembali memperhatikan wajah Salsa. Benar saja, mata perempuan itu terlihat lelah. Jelas tidak tidur semalaman. Ternyata bukan hanya dirinya saja yang sulit tidur. Satu hal yang pasti, Al tahu perempuan itu sedang banyak pikiran hingga sulit tidur. Alfi menghembuskan napas besar, entah kenapa dia masih peduli dengan Salsa yang banyak pikiran. Padahal ia juga susah tidur karena perempuan itu menambah beban pikirannya. Bahkan sudah 2 malam ini ia menyiksa diri dalam pekerjaan agar bisa melupakan kecewanya pada Salsa. Tapi tetap saja kepalanya dipenuhi bayangan Salsa. Al buru-buru, Oma. Tanpa menoleh dan mendengar panggilan Oma Sera lagi, Alfi melangkah cepat menuju mobil yang sudah menunggunya. Oma berdecak kesal. Sejak dulu memang cucunya itu sangat gemar bekerja. Itu pula salah satu penyebab jayanya perusahaan di tangan pria muda tersebut. Maafkan dia ya, sayang. Kamu pasti tahu bagaimana dia dengan pekerjaannya. Salsa memaksakan senyum sambil mengangguk. Setelahnya Salsa benar-benar pamit untuk pergi bekerja. Atas perintah Oma Sera, akhirnya Salsa berangkat dengan diantar sopir. Sepanjang jalan Salsa terus memikirkan sikap Alfi yang tiba-tiba berubah dan seolah tidak peduli dengan keberadaannya. Mulanya ia menduga pria itu termakan ucapan Pak Mukhlis yang menyatakan Salsa adalah anak haram. Tapi nyatanya sikap lelaki itu tetap tidak peduli walau Salsa telah menjelaskan kenyataan yang sesungguhnya. Apa dia nggak percaya ucapan aku, ya? Niat hati tidak ingin peduli, nyatanya pikirannya terus terganggu. Salsa menghembuskan napas lelah. Baru hari ketiga sebagai istri rasanya sudah selelah ini. Setibanya di tempat kerja, Salsa kembali memasang wajah ceria seperti biasanya seolah tidak ada beban masalah sama sekali. Rekan kerja yang memang tidak mengetahui pernikahan Salsa tentu menyapa Salsa seperti biasanya. Sal, kelihatannya Pak Bos emang sayang ya sama kamu. Ujar salah seorang rekan kerja Salsa. Saat ini mereka masih bersiap-siap untuk memulai pekerjaan. Salsa menoleh. Maksudnya, Kak? Jantung Salsa nyaris melompat dari tempat. Ia mengira kabar pernikahannya sudah terendus oleh rekan kerjanya. Kamu nggak tahu? Pak Bos ngasih hukuman ke Desi CS lewat Pak Reza. Cerita tentang Desi dan ketiga rekannya yang mendapat hukuman dari Reza langsung sampai ke telinga Salsa. Salsa melongo,
tidak menduga lelaki yang sudah 2 hari menghindarinya itu ternyata berbuat sesuatu untuk membelanya. Rasa hangat memenuhi dada, benar-benar merasa memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Sejak memulai pekerjaan pagi ini, Salsa terus terpikirkan Alfi. Begitu banyak hal baik yang telah dilakukan pria itu untuknya. Bahkan dia akan segera mewujudkan harapan sang ibu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena bantuan lelaki itu. Tidak tanggung-tanggung, universitas tempatnya kuliah sampai menjadi mahar dalam pernikahan mereka. Mengingat hal itu, Salsa kian merasa sedih sebab kini lelaki itu berubah dingin. Duh, gugup banget kerja bareng istri bos. Bisik Nina menggoda Salsa yang tengah membersihkan cermin di toilet. Salsa terperanjat kaget. Saat menyadari yang berada di dekatnya adalah Nina, ia tersenyum tipis. Biasa aja, Nina bobo. Gak ada yang berubah, aku masih seperti yang dulu. Nina segera menghampiri Salsa. Mana ada? Meskipun aku belum berpengalaman, tapi aku yakin ada perubahan. Walau di sini semua orang mengira kamu masih ting-ting, tapi aku yakin hampir tiap malam kamu begadang dengan Ayang. Bisik Nina diiringi kikik tawa. Sejak melihat Salsa hari ini, dia sudah menduga sahabat baiknya itu tidak tidur semalaman. Mata pendenan lelah itu menjelaskan semuanya. Meskipun pada akhirnya Nina salah mengartikan begadang yang dijalani sahabatnya. Bagaimana rasanya, Cal? Tanya Nina yang kambuh tingkat keponya. Rasa apa? Biasa aja kok, Nin. Tetap lemas. Jawab Salsa seadanya. Maksudnya adalah rasa karena tidak tidur semalaman, tentu saja tubuhnya terasa lemas. Namun, ternyata Nina menanyakan hal berbeda, terbukti dari pipi gadis itu yang langsung memerah. Ya ampun, sampai lemas. Pak Bos garang juga ternyata. Nina menutup wajah. Bisa-bisanya ia membayangkan Salsa yang bertubuh kecil dalam kekuasaan Alfi yang bertubuh besar. Tanpa memperhatikan tingkah Nina, Salsa terus melanjutkan kerjanya sambil menghembuskan napas besar, teringat betapa kerasnya hardikan Alfi tadi malam. Iya, dia memang garang. Ucap Salsa yang justru menambah kesalahpahaman di kepala Nina. Ya ampun, telinga dan otakku ternoda. Ucap Nina sambil terkikik geli. Salsa menoleh sambil mengernyit. Kamu mikirin apa? Tanya Salsa yang akhirnya curiga dengan pikiran sahabatnya. Oh, enggak kok. Tapi, kok tumben Pak Bos belum manggil kamu ke ruangan? Biasa every morning, udah kayak sarapan. Goda Nina lagi. Dia ke perusahaan pusat. Jawab Salsa singkat dan terus melanjutkan pekerjaannya. Takut ya, kalau deketan nyentrum lagi. Senang sekali Nina menggoda temannya yang baru menikah itu. Salsa mendelik, kini ia paham kemana arah pikiran sahabatnya. Otaknya, Besti. Tolong dikondisikan. Nina terkekeh. Jadi pengen nikah, tapi cari calonnya dulu, Nina bobo. Sahut Salsa mengingat sang sahabat belum memiliki kekasih. Nina memaksakan senyum sambil menghela napas. Melihat perubahan di wajah Nina, Salsa teringat dengan sesosok pria yang sempat ia lihat di gudang bersama Nina. Di sini rupanya. Suara nyaring itu menarik perhatian Salsa dan Nina. Nina langsung pucat dan cemas, sementara Salsa justru terlihat santai. Bersambung. Bab ke-74. Butuh sesuatu? Sikat WC misalnya? Tanya Salsa ringan sembari meraih sikat pembersih toilet. Tentu 4 wanita yang berdesakan di ambang pintu itu belum lupa dengan isi perdebatan mereka dengan Salsa di kantin kantor beberapa hari yang lalu. Keempatnya spontan melangkah mundur. Kami kesini bukan mau ribut kok, jadi tolong turunkan sikatmu itu. Pinta Desi dengan suara yang lebih lembut. Kalau bukan mau ribut, terus mau apa? Sahut Salsa lagi. Kami mau minta maaf untuk ucapan yang tidak menyenangkan tempo hari.
ucap Desi sambil melirik ketiga temannya. Tiga wanita di dekatnya juga langsung mengangguk cepat. Salsa menghela napas dalam. Kak Desi bisa menegurku jika memang tingkahku kelewat batas. Aku akan berterima kasih. Tapi tolong jangan merendahkan profesi. Di sini bukan cuma aku petugas kebersihan. Ada banyak hati yang terluka karena ucapan kakak. Di belakang Salsa, Nina mengangguk membenarkan. Seharian berprofesi sebagai petugas kebersihan cukup membuat jera 4 wanita sosialita tersebut. Siapa sangka profesi yang dianggap sepele itu ternyata sangat berpengaruh dan membutuhkan tenaga ekstra. Masih segar dalam ingatan bagaimana mereka harus bersabar membersihkan toilet setiap selesai digunakan, lalu memastikan lantai selalu kering dan tidak licin. Hujan di hari pertama mendapat hukuman cukup membuat mereka kewalahan hingga rasanya kehabisan tenaga. Istirahat sebentar saja sudah membuat pekerjaan menumpuk dan semua terlihat kotor. Itu memang kesalahan aku yang tanpa disadari menyinggung perasaan banyak orang. Aku akan meminta maaf secara personal pada mereka. Namun, sebelum itu aku ingin minta maaf padamu terlebih dahulu atas ucapanku waktu itu. Salsa berusaha menampilkan senyum terbaiknya. Aku juga minta maaf, saat itu aku kelepasan. 4 wanita yang sejak tadi merasa cemas akhirnya bisa tersenyum lega. Dengan dimaafkannya mereka, maka berakhir sudah sesi hukuman yang harus mereka jalani. Hal itu sesuai dengan ucapan Reza saat memberi hukuman. Memang di hari pertama mendapat hukuman, mereka berempat, khususnya Desi merasa sangat dongkol dan berniat memberi perhitungan pada Salsa. Namun, setelah seharian bertugas di bidang kebersihan dan berlanjut hingga hari kedua, dia nyaris putus asa. Beruntung teman-teman petugas kebersihan lainnya mau membantu meringankan pekerjaannya hingga ia masih bisa bertahan. Dari rekan kerja Salsa jugalah akhirnya dia mengetahui bagaimana karakter Salsa dan bagaimana kewalahannya gadis itu setiap bos memanggilnya ke ruangan. Sadar dengan kesalahannya, ia mengajak ketiga temannya meminta maaf pagi ini. Untuk perkataan kasarku tentangmu, aku juga minta maaf. Desi menggigit bibir, masih teringat jelas makian yang ia lontarkan untuk Salsa. Salsa mengangguk sambil tersenyum. Jika diingat-ingat, memang ucapan Desi siang itu keterlaluan. Tanpa aba-aba wanita berpakaian rapi khas pekerja kantoran itu langsung memeluk Salsa. Makasih, ya. Kamu bisa bilang ke kami kalau merasa kesulitan. Jangan disimpan sendiri. Walau dia adalah bos kita, tapi kita tetap bisa bersatu melawannya. Atau, kamu pukul aja lagi tiap dia berusaha berbuat macam-macam. Kami akan membelamu. Wanita itu mengurai pelukan seraya mengangkat sebelah tangan seolah memberi semangat. Nampaknya 4 wanita itu menduga Salsa tengah mendapat perlakuan tidak adil dari sang bos. Mereka mengaitkan hal itu dengan peristiwa di hari pertama Alfi muncul di kantor dan babak belur di tangan Salsa. Nina terkikik geli. Gak perlu susah-susah kades, gak mungkin Pak Bos berani macam-macam sama Ei. Tidak mampu melanjutkan kalimatnya, Nina tersenyum lebar menyadari dirinya hampir keceplosan. Sementara Salsa menoleh dengan bola mata nyaris keluar dari tempatnya. 4 wanita yang cukup peka itu akhirnya mengulum senyum. Sepertinya. Enggak, Kak. Saya dan Pak Bos nggak ada hubungan apa-apa. Nggak mungkin juga kan? Nggak masuk akal. Si Nina ini emang suka bicara asal. Salsa memaksakan tawa yang justru terlihat seperti orang salah tingkah. Desi menahan tawa melihat tingkah Salsa yang terlalu kelihatan berusaha menyembunyikan sesuatu. Gak ada yang mustahil. Desi menepuk lembut bahu Salsa. Good luck, ya? Salsa kian panik. Kakak salah paham. Kamu gak tidur ya selama weekend? Pertanyaan Desi memotong ucapan Salsa. Kini mereka fokus dengan kantong mata serta lingkar hitam di sekitar mata Salsa. Fir, bawa air krim nggak? Desi menoleh ke salah satu rekan kerjanya. Kayaknya bawa, deh. Minta dong. Sekalian sama eye mask-nya. Oke, wait.
Wanita bernama Vira itu berlalu dengan tergesa. Nina yang berada di dekat Salsa ternganga mendengar nama benda yang disebutkan Desi. Ke kantor bawa begituan, Kak Des? Jaga-jaga aja sih, mana tahu diperlukan. Ternyata bener kan? Udah mirip anak pendek ini gadis. Kenapa sampai separah ini sih? Bisa-bisa Pak Bos takut ngelihatnya. Kalimat terakhir diucapkan Desi dengan berbisik. Telinga Salsa masih bisa mendengar suara lirih Desi dengan jelas. Ia bungkam sambil merutuki sahabatnya yang bocor. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki tergesa. Des, kayaknya yang di depan itu saudaranya Salsa yang datang Kamis lalu. Wanita dengan tubuh sedikit lebih berisi itu nampak ngos-ngosan setelah berjalan dengan tergesa. Kening Salsa mengernyit. Oh ya, hari Kamis lalu kakak kamu kemari nyariin kamu, Sal. Udah dikasih alamat kosmu sih sama Pak Rey, emang nggak jumpa, ya? Tanya Desi mengingat wanita yang ia semprot dengan kata-kata di hari pertama mendapat hukuman. Jumpa kok, Kak. Ya udah, aku ke depan dulu ya, Kak. Salsa bergegas ke labi untuk menemui Sheila. Siapa lagi saudaranya yang bisa datang ke kantor kalau bukan wanita itu? Lantas, untuk apa wanita itu datang kemari? Benar saja, dari kejauhan Salsa sudah bisa mengenali Sheila yang duduk sendirian di salah satu sofa. Gaya berpakaian wanita itu membuat risih. Ada apa? Tanya Salsa setelah tiba di dekat Sheila. Wanita yang sejak tadi sibuk dengan gadget di tangannya itu langsung mendungak, lalu tersenyum senang. Aku nggak nyariin kamu kok, Kak. Aku ada janji sama bos ganteng. Jawab Sheila santai. Kening Salsa berkerut. Janji? Sheila mengangguk antusias. Ya, sesuai janji kakak ipar, dia membantuku agar bisa bekerja di sini. Jadi, hari ini aku akan bertemu dengan bos kakak untuk urusan pekerjaan. Wanita itu mengedipkan sebelah matanya. Salsa menghela napas dalam. Entah kenapa Alfi harus menerima permintaan Pak Mukhlis. Tapi penampilan kamu nggak harus begini juga kan? Salsa risih dengan pakaian Sheila yang terlalu ketat. Rok span hitam di atas lutut, lalu kemeja putih dengan 2 kancing atas terbuka. Belum lagi ukuran pakaian itu terlalu mencetak lekuk tubuh seolah dia meminjam baju anak SD. Sheila berdiri, lalu mengibaskan rambut ikalnya yang panjang. Memangnya ada yang salah, Kak? Kan memang begini penampilan standar seorang sekretaris. Jawab Sheila sambil menaruh sebelah tangan di pinggul layaknya model. Salsa meraup kasar wajahnya. Kamu lihat sekitar, nggak ada yang... Pangeranku datang, udah dulu ya, Kak. Tanpa peduli ucapan Salsa, Sheila berlari menghampiri Alfi yang baru saja tiba. Sesaat tatapan Salsa dan Alfi bertemu. Namun, lelaki itu segera buang muka seolah enggan melihat gadis tersebut. Bersambung. Bab ke-75. Sadar Alfi enggan melihatnya, maka Salsa memutuskan untuk kembali melanjutkan pekerjaannya walau kepalanya sudah dipenuhi banyak pertanyaan tentang penyebab perubahan sikap lelaki itu. Astagfirullah! Ujar Salsa kaget, sebab tanpa ia sadari Nina, Desi dan ketiga rekannya sudah berada di sekitar Salsa. Menyaksikan tatapan dingin Alfi pada Salsa dan sikap so akrab Sheila pada sang bos. Kamu nggak apa-apa, Sal? Kenapa kakakmu terlihat dekat dengan Pak Bos? Tanya Desi yang nampaknya sangat ingin tahu. Sejak melihat penampilan Sheila, dia sudah tidak suka. Sambil berjalan kembali ke lokasi kerjanya, 4 wanita itu terus menginterogasi Salsa. Katanya sudah ada janji, Kak. Mau kerja di sini juga. Jawab Salsa jujur. 4 wanita di dekatnya tampak kaget. Bagian apa? Kali ini Nina bersuara. Salsa mengedikkan bahu. Aku juga kurang tahu. Oh ya, Kak Des. Aku cuma mau kasih tahu. Sheila itu adikku, bukan kakakku. Salsa tersenyum lembut. Astaga,
Aku pikir dia yang kakak soalnya kelihatan lebih tua. Sahut Vira sambil menutup mulut. Sementara itu, entah kenapa Alfian Semulanggan menatap Salsa kini justru berbalik hanya untuk melihat gadis mungil itu lagi. Sayangnya Salsa telah berlalu. Pria itu menghembuskan napas besar, rasa kesal kembali muncul. Sheila yang sejak tadi mengekori Alfi tersenyum malu-malu. Bang, kita ketemu lagi. Makasih ya sudah mau nerima Sheila kerja di sini. Ucapnya dengan nada manja. Alfi yang sejak tadi tidak terlalu mempedulikan keberadaan perempuan itu, kini mengernyit tidak suka. Terlebih setelah memperhatikan penampilan adik dari istrinya tersebut. Ray! Panggil Alfi pada pria yang sejak tadi setia di dekatnya. Saya, bos. Bawa dia ke Bu Fatma. Titah Alfi singkat, lalu segera memasuki lift khusus. Sementara Sheila yang ingin ikut langsung dicegat oleh Raiza. Ini lift khusus petinggi, jangan pernah lancang untuk masuk ke sana. Seperti biasa Raiza selalu dingin dan tanpa ekspresi, terlebih pada wanita yang sejak tadi membuat risih pandangannya. Ikuti saya. Ucap Raiza sambil berlalu. Sheila mendengkus kesal. Padahal dia sudah berharap akan dibawa ke ruangan kerja sang bos. Pelan-pelan dong, Pak. Sheila yang mengenakan heels terlalu tinggi dan rok yang terlalu sempit kesulitan menyamai langkahnya dengan Raiza. Lelaki itu melangkah cepat dengan kaki panjangnya. Tanpa peduli protes wanita di belakangnya, Raiza tetap melangkah cepat. Setelah mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk, Raiza meninggalkan Sheila di ruangan itu bersama Bu Fatma. Wanita yang sudah lama berkecimpung dalam penerimaan karyawan baru itu tentu telah mendapat mandat dari sang bos. Terbukti, wanita yang semula mampu mengangkat dagu dan duduk dengan angkuh itu, kini keluar ruangan Bu Fatma dengan mata berkaca-kaca. Awas aja si peot itu! Saat aku berhasil jadi istri Pak Bos tampan, dia orang pertama yang bakal aku pecat. Sialan! Makinnya pelan sambil menahan tangis. Setelahnya ia bergegas ke toilet, mengganti pakaian dengan seragam yang telah diberikan. Di lantai teratas gedung tersebut, mulai dari Raiza hingga staf lainnya kewalahan menghadapi Alfi. Si bos kenapa, ya? Tumben banget marah-marah. Cuma typo dikit, hampir mati gue dimaki. Bisik salah seorang staf yang baru saja kembali dari ruangan sang bos. Lu baru mau mati. Lihat nih gue udah sekarat. Sahut rekan kerjanya dengan mata yang terus fokus pada layar komputer. Sang bos yang tengah dibicarakan justru sedang melamun, menatap keluar jendela. Ternyata menyibukkan diri dengan pekerjaan tidak membuatnya bisa melupakan masalah. Bayang-bayang Salsa terus muncul dan mengganggunya. Dia enggan melihat perempuan itu, tapi matanya seolah terus mencari dan ruangan itu terasa kurang tanpa keberadaan Salsa. Alfi menuju rak buku di sisi ruangan. Biasanya Salsa paling gemar meminjam buku darinya setiap perempuan itu datang ke ruangannya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Ray! Panggil Salsa kemari! Lihatlah buku ini isinya debu semua. Sesuai perintah, Raiza bergegas menghubungi staf yang bertugas di lantai dasar untuk memanggil Salsa, seperti biasanya. Pria itu berharap dengan hadirnya Salsa di ruangan sang bos bisa memperbaiki mood atasannya yang sedang dalam mode singa itu. Konon katanya obat penenang paling ampuh adalah pasangan. Kenapa? Biasa, bos nyari Salsa. Sahut staf dengan nametak Sinta. Sheila yang kebetulan tengah melewati dua staf itu segera menghentikan langkah. Maaf, tadi Mbak bilang apa? Bos nyari Salsa, ya? Sinta yang hendak mencari Salsa akhirnya menghentikan langkah. Matanya memindai penampilan Sheila. Tentu dia ingat wajah itu, perempuan yang tempo hari datang mencari Salsa dan tadi pagi kembali datang dengan pakaian mencolok untuk bertemu dengan sang bos. Entah apa hubungan mereka, tapi melihat pakaian kerja yang kini dikenakan Sheila cukup membuat Sinta heran. Kamu saudaranya Salsa kan? Tanyanya memastikan.
Sheila membuang napas besar, lalu memaksakan senyum. Iya, MBA. Kebetulan kalau gitu. Tolong panggilkan Salsa, ya? Bilang disuruh bos ke ruangannya. Sheila tersenyum senang. Oke, MBA. Aman. Wanita itu mengacungkan jempol dan segera melanjutkan langkah. Setelah memastikan Sinta tidak akan mendengarnya lagi, Sheila bertanya pada petugas keamanan di depan lift. Pak, maaf. Ruangan bos besar di mana, ya? Saya ditugaskan ke ruangannya untuk bebersih. Sesaat mata pria itu memindai penampilan Sheila. Rok pendek itu terlihat aneh dengan baju seragam yang kedodoran. Belum lagi heels tinggi yang sangat tidak cocok dikenakan seorang petugas kebersihan. Kamu CS? Tanya pria itu heran. Sheila mengangguk cepat. Biasanya Pak Bos manggil Salsa, tumben hari ini kamu. Saya juga baru lihat kamu hari ini. Selidik pria itu yang sepertinya sangat waspada dengan orang baru. Saya baru kerja hari ini, Pak. Itu juga atas bantuan Pak Bos langsung. Saya kenal dia, Pak. Pria itu menaikkan kedua alis, lalu mengangguk. Agak aneh memang, kenalan bos justru mendapat posisi sebagai cleaning service. Bos di lantai 3, silakan naik. Ucap pria itu tegas. Setelah Sheila memasuki lift dan pintu besi itu tertutup, petugas itu geleng kepala. Dia mau bebersih atau goyang ngebor? Penampilannya lebih cocok jadi penyanyi dangdut. Alfie merasa sudah menunggu terlalu lama, tapi Salsa tidak kunjung muncul. Hampir saja ia membalik meja di hadapannya andai tidak melihat pintu ruangannya perlahan terbuka. Permisi, Bang. Sheila mau bebersih. Ucap wanita itu sambil melenggang memasuki ruangan besar tersebut. Sesaat matanya terpana dengan keindahan ruangan pemilik perusahaan tersebut. Besar, mewah dan nyaman. Di sisi ruangan, Reza sudah pucat melihat keberadaan Sheila. Bulu Roma meremang saat tatapan Alfie menghujam ke arahnya. Rasanya Alfie hampir meledak karena kesalnya. Tangannya bergerak hendak memijit pelipis. Sayangnya, tanpa sengaja tangan itu terayun dan mengenai gelas berisi kopi di atas meja hingga isinya tumpah kemana-kana. Melihat hal itu Sheila tersentak kaget. Ya ampun, kopinya tumpah, Bang! Jeritnya sambil bergegas mendekat. Heels tinggi itu membuat ia kesulitan bergerak cepat hingga akhirnya tersandung dan hampir menubruk tubuh tegap Alfie. Beruntung pria itu bergerak cepat. Kedua tangannya tepat menahan bahu Sheila hingga perempuan itu tidak sampai menyentuh dirinya. Sementara itu, Salsa baru saja tiba di ambang pintu. Wanita itu tidak tenang selama bekerja memikirkan perubahan sikap sang suami dan memutuskan untuk menghampiri lelaki itu. Namun, pemandangan di depannya kini justru membuat darahnya berdesir. Oh, maaf. Sepertinya saya salah ruangan. Bergegas Salsa menjauhi ruangan Alfie. Membawa perasaan aneh yang memenuhi dada. Bersambung. Bab ke-76. Sheila meringis saat tubuhnya terhempas ke lantai. Alfie yang sempat kaget melihat kedatangan Salsa di ambang pintu, tanpa aba-aba langsung melepaskan tangannya dari Sheila dan menjauh, hingga wanita yang berharap bisa memeluk tubuh kekar itu justru harus merasakan kerasnya lantai. Tanpa menunggu perintah, Raiza yang sejak tadi sudah cemas setengah mati itu segera membantu Sheila berdiri dan menggiring perempuan itu agar segera keluar dari ruangan sang bos. Siapa yang menyuruh kamu ke ruangan bos? Tanyanya dengan tatapan menghujam setelah berhasil menarik Sheila hingga ke pintu lift. Sheila menggigit bibir, bungkam. Ini peringatan terakhir. Sekali lagi kamu berbuat lancang, saya pastikan itu hari terakhir kamu bekerja di sini. Sheila kaget dan langsung mendongak dengan mata melotot. Tidak ingin lama-lama berurusan dengan orang yang telah mengacaukan pekerjaannya, Raiza bergegas kembali ke ruangan Alfie. Lelaki yang tidak kalah gagah itu sudah siap dengan hukuman yang akan dia terima dari sang bos. Salahnya yang tidak memastikan sendiri kedatangan Salsa,
Tapi nanti dia juga pasti akan menegur staf yang tadi ia hubungi untuk membantunya memanggil Salsa. Tanpa ragu Reza memasuki ruangan sang bos. Namun, detik selanjutnya dia dibuat heran dengan wajah sumringah Alfi. Pria itu terlihat senyum-senyum sendiri. "Bos, saya minta maaf atas kesalahan tadi," ucap Reza. Ia tetap mengakui kesalahannya. Itulah salah satu kelebihannya, bertanggung jawab untuk semua pekerjaan yang dia lakukan dan siap menerima konsekuensi jika berbuat salah. Alfi menoleh, dalam sekejap senyum itu lenyap. Reza merasa tenggorokannya mendadak kering. Sepertinya hukuman kali ini tidak akan mudah, sebab sang atasan sedang dalam mood yang kacau sejak pagi tadi. "Ya, sudahlah. Tapi kedepannya tolong pastikan cacing kremi itu tidak bisa menginjakkan kaki di ruanganku lagi." Kening Reza mengernyit. Apa telinganya tidak salah dengar? Baru kali ini lelaki di hadapannya mengatakannya, sudahlah untuk kesalahan yang ia lakukan. Dan lihatlah, sang bos kembali tersenyum. "Tadi itu cukup menghibur, tapi tetap aku tidak mau istriku sering-sering salah paham. Bisa-bisa ia memaksa aku menikahi adiknya." Tanpa sadar gelar istriku tetap tersemat untuk gadis yang kini sangat ia hindari itu. Perkataan Alfi justru terdengar semakin di luar nalar bagi Reza. Tentu saja, karena ia tidak tahu perjanjian sebelum menikah yang telah dibuat Salsa dan Alfi. Tanpa banyak tanya Reza mengangguk. Setelah tragedi singkat itu, Alfi kembali melanjutkan pekerjaan dengan tenang dan damai. Tidak ada lagi drama emosi meledak. Singa tadi pagi sudah tidak lagi lapar. Nampaknya melihat Salsa, walau hanya sebentar cukup berhasil memperbaiki mood lelaki itu. Setidaknya, begitulah kesimpulan yang ada di kepala Reza. Walau dia juga bingung kenapa sang atasan justru senang melihat istri sendiri salah paham. Apa pernikahan memang serumit itu? Reza meremang. Berbeda halnya dengan Salsa. Sejak tadi wanita itu termenung di depan cermin toilet. Sesuai dugaan Alfi, pikirannya tengah dipenuhi pertanyaan tentang Sheila dan sang suami. Saking kagetnya, ia langsung pergi tanpa melirik ke sisi lain ruangan kerja suaminya, hingga tidak menyadari ada orang lain di dalam ruangan itu selain Sheila dan Alfi. Salsa menarik napas dalam. Apa aku lebih bodoh dari keledai? Bisa-bisanya mengalami hal yang sama sampai 2 kali. Tapi kali ini lebih menyesakkan. Sebelah tangannya terulur menyentuh dada yang terasa sakit. Bagai dejavu, bayangan saat Sheila merebut judo dulu kembali terlintas. Sesak dan sakit, hanya itu yang Salsa rasakan kini. Andai bukan di kantor, mungkin kini Salsa sudah meraung di dalam kamar. Walau pernikahannya tanpa cinta, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini berakhir. Sambil mendongak menatap langit-langit, Salsa mengipas wajah agar cairan hangat yang sudah memenuhi pelupuk mata tidak sampai jatuh. Apa sebenarnya niatmu, Mas? Kamu bilang tidak mau dengan adikku, tapi kau terima dia di sini. Lalu apa tadi yang aku lihat? Salsa gagal mempertahankan diri, air mata itu akhirnya luruh juga. Mendengar langkah kaki mendekat, bergegas Salsa memasuki salah satu bilik dalam toilet. Bersembunyi sambil menenangkan diri. Si abang kasar banget sih. Sampai sakit gini badan aku. Tapi, nggak apa-apa, deh. Dia ganteng dan gagah. Calon suami damanku, jadi dimaafin. Gerutu manja perempuan yang tengah berdiri di depan cermin toilet sambil memperbaiki riasan di wajahnya. Tentu Salsa hafal suara dan nada manja perempuan yang tengah bercermin di toilet itu. Siapa lagi jika bukan adiknya, Sheila. Salsa semakin salah paham setelah mendengar ocehan Sheila. Setelah memastikan Sheila telah pergi, Salsa keluar dengan hati yang lebih kuat. Pipi yang sempat basah dengan air mata itu kini diusap kasar. Harusnya kalau dari awal ada minat, dia nggak perlu sok jual mahal. Nggak perlu nunggu setahun, besok juga bisa aku kabulkan. Gumam Salsa kesal. Ciao! Nina muncul dengan wajah panik.
Gadis itu langsung menatap Salsa dan mendapati jejak air mata yang masih belum kering sepenuhnya. Ya Allah, aku baru tahu kamu balik dari ruangan bos setelah melihat sesuatu. Makanya aku langsung nyari kamu ke sini. Nina memeluk sahabatnya. Ketulusan dalam hubungan persahabatan mereka memang tidak perlu diragukan. Lihatlah, betapa khawatirnya Nina kini. Aku nggak apa-apa kok, Nin. Jawab Salsa setenang mungkin, walau hatinya tengah bergejolak bagai api unggun. Nina mengurai pelukan, menatap Salsa. Pak Bos sudah jelasin ke kamu? Lagi-lagi Salsa berusaha terlihat tenang. Gak ada yang perlu dia jelaskan, Nin. Kamu ingat kan? Aku pernah bilang akan ikhlas melepas dia kalau... Shit! Jari telunjuk Nina terangkat. Stop ngomong ngaco, Cal. Kamu itu salah paham. Tekan Nina gemas. Bagaimana bisa pengantin baru itu terlalu santai menghadapi badai yang baru saja tiba dan membiarkan badai itu merobohkan mahligai rumah tangga yang baru mulai terbentuk? Pasangan konyol macam apa ini? Salah paham apa? Salsa mulai ngotot dan tidak mampu menyembunyikan kekesalannya. Dia sengaja menerima Sheila di sini, lalu tadi mereka... Salsa merasa sesak membayangkan tragedi yang sempat terekam dalam ingatannya. Ia tidak mampu menyudahi kalimatnya. Dadanya naik turun menahan sesak dan desakan emosi. Melihat reaksi Salsa, Nina justru tersenyum senang. Kelihatannya ada yang mulai membuka hati, nih. Salsa mendelik kesal. Enggak. Aku cuma merasa dipermainkan. Ini pernikahan, Nin. Dari awal kalau memang dia lebih suka dengan Sheila, harusnya. Shit! Udah, ngawur kamu. Lagi-lagi Nina membuat Salsa menghentikan ucapannya. Tadi itu si Sheila yang kegatelan datang ke ruangan Pak Alfi. Sebenarnya Pak Alfi manggil kamu. Aku baru tahu dari Kak Sinta. Dia habis kena tegur Pak Rey, jadi sekarang dia lagi ngomelin Sheila di depan. Kening Salsa mengernyit. Maksud kamu? Sika, efek cemburu jadi tell me. Kekeh Nina yang lagi-lagi menggoda Salsa. Jadi sebenarnya Pak Bos nyari kamu dan minta kamu ke ruangan dia. Ya, seperti biasalah. Nah, tadi Kak Sinta minta Sheila buat bilang ke kamu. Malah dia yang nekat pergi gentiin kamu. Tapi, tadi aku lihat sendiri Mas Al dan Sheila. Salsa terdiam, mencoba mengulik kembali ingatannya. Itu karena si Sheila. Kayaknya dia mau berusaha mendekati suamimu. Cal, kamu harus hati-hati. Ingat, dia pernah merebut calon suamimu. Tidak menutup kemungkinan kali ini dia berniat merebut suamimu. Waspadalah, waspadalah. Apaan sih, Nin? Salsa sudah mulai bisa tersenyum. Jika diingat-ingat memang Alfi tidak pernah menunjukkan ketertarikannya pada Sheila. Dan memang sejak awal Salsa menyadari jika Sheila berusaha mendapatkan lelaki itu. Bahkan Sheila dan bapaknya sudah terang-terangan mengatakan hal tersebut. Salsa menghela napas lega. Entah kenapa dia merasa lucu dengan dirinya sendiri. Jelas-jelas dia tahu bagaimana faktanya, tapi bisa-bisanya salah paham dengan sedikit tragedi yang bahkan dia sendiri tidak tahu kejadian sebenarnya. Tapi, kamu tahu dari mana kalau aku melihat sesuatu di ruangan Pak Bos, Nin? Tanya Salsa yang seketika membuat Nina melipat bibir. Bersambung. Bab ke-77. Itu, aku nggak sengaja dengar. Jawab Nina. Iya. Mending sekarang kita makan, yuk. Aku lapar. Sambung Nina sambil menarik tangan Salsa. Memang jam makan siang telah tiba dan mereka harus bergegas sebelum meja di kantin penuh. Meskipun masih belum mendapat jawaban yang memuaskan, tapi Salsa tidak bertanya lagi dan mengikuti langkah sahabat baiknya itu. Tiba-tiba saat melewati lorong yang cukup sepi, langkah keduanya terhenti. Seseorang berdiri menghadang jalan mereka. Maaf, Nyonya. Bos menunggu Anda di ruangan. Raiza yang sejak tadi mencari Salsa akhirnya bisa menemukan keberadaan istri atasannya tersebut.
ia kapok meminta bantuan orang lain. Kali ini, ia turun tangan sendiri menyampaikan perintah sang bos. Salsa menoleh pada Nina, tapi sahabatnya itu masih terpaku menatap sosok tegap di hadapannya. Hingga akhirnya Salsa menyikut lengan gadis itu. Iya. Kenapa, Cal? Tanya Nina bingung. Benar saja, sejak tadi dia tidak menyimak, hanya mematung di tempat. Salsa menghela napas. Ini jam istirahat makan siang, Pak. Nanti saya ke ruangan bos setelah istirahat. Saya juga sudah janji mau makan siang dengan Nina. Kasihan dia tidak ada teman makan. Iya kan, Nin? Salsa berusaha mencari alasan, dia masih belum siap bertatap muka dengan Alfie setelah kesalahpahaman tadi. Lagi pula buat apa lelaki itu mencarinya? Bukankah dia sedang menghindari Salsa? Jangankan bertemu, sekedar bertatap muka saja sudah membuat lelaki itu buang muka. Nina yang masih belum mengerti hanya menatap bingung Salsa, lalu kembali menoleh pada Reza yang juga tengah menatap dirinya. Saya yang akan menemani Nina makan, Nyonya silakan ke ruangan bos sekarang. Jawab Reza tegas. Tentu saja dua gadis di hadapannya terkejut bukan main. Begitu gigih tangan kanan suaminya itu menyuruhnya menghadap sang bos, sampai mau menggantikan dirinya menemani Nina makan. Oh, baiklah. Jawab Salsa terbata. Saya titip Nina, ya? Tolong dijaga baik-baik dan jangan sampai lecet. Sambungnya sambil memaksakan senyum. Tanpa ragu Reza mengangguk. Siap, bos. Salsa menelan selaiva, lalu berjalan meninggalkan Nina berdua dengan Reza. Mau apa dia? Ya? Setelah menghindar dariku selama 2 hari ini, sekarang dia minta aku ke ruangannya. Gumam Salsa sambil memasuki lift. Sementara di ruangannya Alfie terus menatap tumpahan kopi yang masih belum dibersihkan. Ia menolak siapapun yang berniat membersihkan atau memanggilkan petugas kebersihan untuk membersihkan tumpahan kopi tersebut. Pintu yang terbuka secara perlahan menarik perhatiannya. Ia menoleh dan mendapati Salsa berdiri di ambang pintu. Ada yang bisa kubantu? Tanya Salsa, berusaha setenang mungkin. Terlihat biasa seolah tidak ada apa-apa dan tidak ada tragedi yang terjadi sebelumnya. Tanpa kata Alfie menunjuk tumpahan kopi dengan lirikan matanya. Salsa menghela napas dalam. Kalau gitu sebentar, alat-alat tertinggal di bawah. Tunggu! Ucap Alfie hingga menghentikan langkah Salsa. Duduk dan makanlah dulu, aku akan minta orang lain mengantarkan alat-alatnya. Titah Alfie tanpa bisa dibantah. Pria itu meraih telepon di meja kerja dan menghubungi seseorang untuk mengantarkan alat kebersihan ke ruangannya. Salsa terdiam melihat meja tamu di tengah ruangan yang ternyata sudah dipenuhi makanan. Semuanya terlihat lezat dan menggoda. Salsa yang memang belum makan tentu merasa cacing di perutnya semakin memberontak, minta diberi asupan. Tunggu apa lagi? Perlu disuap? Tanya Alfie sebab Salsa masih saja mematung. Bukan, tapi ini banyak sekali. Apa kita bisa menghabiskannya? Alfie tidak menjawab. Lelaki itu kembali ke moda diam. Bahkan ia tidak bergabung di sofa. Lebih memilih duduk di kursi kebesarannya. Salsa berdecak kesal. Daripada bertanya lagi dan terus diabaikan, akhirnya Salsa memilih untuk duduk dan mulai menikmati makan siangnya. Peduli amat dengan Alfie yang tengah silent treatment tanpa alasan yang jelas. Yang penting sekarang Salsa harus menambah energi sebab setelah ini dia harus kembali bekerja. Alat khusus di meja Alfie berbunyi, suara seseorang di balik pintu besar itu terdengar jelas. Salsa yang tengah makan menghentikan kegiatannya. Ia hendak membuka pintu dan mengambil alat kebersihan yang telah diantarkan seseorang. Namun, Alfie berdiri lebih cepat dan lebih dulu membuka pintu. Mengambil sendiri alat kebersihan itu. Pak Al, biar saya bantu bersihkan, Pak. Jelas suara lelaki paruh baya di luar sana adalah Pak Yanto. Salsa sudah gelisah dan tidak nyaman,
Takut pria paruh baya itu melihatnya makan dengan enak dan tenang di dalam ruangan itu, sementara Alfie mengambil alat kebersihan sendiri. Bukankah itu akan sangat mencurigakan? Bisa-bisa rahasia mereka akan segera terbongkar. Tidak perlu, silakan lanjutkan kegiatan Anda. Jawab Alfie tegas sambil mengambil alat pel yang dibawa Pak Yanto. Pintu besar itu langsung tertutup rapat setelahnya. Pak Yanto menarik napas dalam dan menggeleng pelan. Tangan mulusnya nggak cocok banget dengan sapu pel. Tanpa menunggu lagi, ia segera pergi. Sementara di dalam ruangan, Salsa merasa lega. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tanpa aba-aba Alfie mengepel sendiri tumpahan kopi miliknya. Mas, kamu ngapain? Salsa langsung berhambur merebut sapu pel. Kenapa? Tanya Alfie, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Pria itu tidak sadar, bukannya membersihkan, yang dilakukannya justru membuat tumpahan kopi semakin melebar kemana-mana. Ya nggak cocok, Mas. Ini kan kerjaan aku. Udah, sini. Biar aku yang kerjakan. Tidak butuh waktu lama Salsa telah menyelesaikan pekerjaannya. Gadis itu selalu tersenyum puas jika pekerjaannya selesai dengan baik. Senyum itu ia perlihatkan pada Alfie. Sayangnya Alfie justru menyunggingkan senyum mengejek. Memang susah mengubah sesuatu yang memang asalnya tidak bagus. Sampai kapanpun, kerikil akan tetap kerikil, tidak bisa berubah menjadi permata yang berharga. Salsa terdiam sesaat dan menatap bingung. Maksudnya, Mas? Alfie berdecih, lalu kembali duduk di kursi kebesarannya. Salsa menghembuskan napas kasar. Mas, kamu nggak makan? Ini makanannya masih sangat banyak. Salsa berusaha memulai obrolan agar rasa tidak nyaman itu segera hilang. Habiskan saja. Jawab Alfie dingin tanpa melirik sama sekali. Salsa melongo. Mas, mana muat di perut aku? Ini terlalu banyak. Jawabnya kesal. Bagaimana bisa lelaki itu menyuruhnya menghabiskan makanan yang memenuhi satu meja? Dia bukan manusia perut karet. Alfie mendengkus. Jadi, kalau muat mau dihabiskan? Salsa mengernyit, semakin tidak mengerti arah pembicaraan mereka. Maksud kamu apa sih, Mas? Aku sudah merasa kamu aneh sejak 2 hari yang lalu. Sebenarnya apa salahku? Pertanyaan yang tersimpan sejak 2 hari yang lalu itu akhirnya keluar juga. Jika bukan karena Oma menahan kita untuk tetap tinggal di kediaman utama, mungkin aku sudah meninggalkanmu di apartemen hingga setahun ke depan. Jawab Alfie datar. Tatapan dingin itu membuat dada Salsa kian sesak. Aku tidak suka perempuan serakah. Perebut milik orang lain. Perempuan yang lupa asal-usulnya. Sekali banyak bicara, kata-kata Alfie bagai sembilu mengiris hati. Melihat Salsa hanya diam, Alfie berdecih. Anak pelakor dan ibunya memang sama saja. Siapa yang kamu sebut pelakor? Sepertinya Salsa mulai tahu kemana arah obrolan itu. Alfie menaikkan alis. Masih bertanya? Bukankah kau hasil dari hubungan itu? Memang tidak langsung menyebut nama Burumi, tapi otak Salsa dapat mengerti maksud kalimat pedas itu. Sekuat tenaga Salsa menahan sesak di dada. Andai yang mengatakan kalimat itu bukanlah suaminya, bisa ia pastikan kini baku hantam sudah terjadi. Baru 3 hari aku menjadi istrimu, sudah sesakit ini yang aku terima. Sedikit, tapi berhasil menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati Alfie. Apa yang kau tahu tentang ibuku? Apa yang kau tahu tentang aku? Suaranya mulai bergetar. Kau tidak tahu apa-apa, Mas. Jari telunjuknya teracung. Aku memang kerikil, aku memang akan tetap jadi kerikil. Apa kau buta saat memintaku menjadi istri? Kenapa baru sadar sekarang jika perempuan ini hanya gadis desa yang miskin dan tukang cuci WC? Bagai petir menyambar,
Alfie mematung menerima amarah Salsa. Jika kau begitu mendambakan permata, segeralah temukan, agar kerikil ini bisa segera menyingkir. Gantian, kini justru Alfie yang merasa sesak. Begitu mudah Salsa memintanya mencari pengganti. Salsa hendak pergi, tapi langkahnya terhenti saat melihat sisa makanan di meja. Aku tidak akan memakannya jika tidak disuruh. Begitu pula ibu. Ucap Salsa lirih, lalu berlari keluar ruangan. Bersambung. Bab ke-78. Alfie memijit pelipis yang terasa berdenyut. Bukan ini yang dia inginkan. Niatnya memanggil Salsa ke ruangannya benar-benar tulus untuk mengajak makan siang bersama. Meskipun terselip niat ingin melihat ekspresi kesal atau cemburu dari wanita itu. Namun, rasa kecewa itu timbul sebab Salsa terlihat biasa saja, bahkan masih bisa tersenyum setelah menyelesaikan pekerjaannya. Seolah tidak ada yang mau ia tanyakan tentang tragedi Alfie dan Sheila, padahal lelaki itu yakin Salsa pasti salah paham. Bisa-bisanya Salsa terlihat biasa saja. Rasa kecewa yang menumpuk tanpa sadar membuat kalimat pedas keluar dengan mudahnya. Hingga akhirnya kini ia menyesal. Apa susahnya dia bertanya tentang tragedi yang ia lihat tadi? Kenapa dia lebih bisa menjelaskan kesalahan dari ucapan Pak Mukhlis daripada bertanya sesuatu yang seharusnya ia tanyakan? Omel Alfie frustasi. Rambut yang selalu rapi itu, kini ia acak kasar. Pria itu tidak tahu saja, Salsa sudah nyaris meraung jika saja Nina tidak menjelaskan kebenarannya. Mata Alfie terpaku pada makanan yang masih memenuhi meja. Salsa hanya memakan sebagian kecil. Niat hati memesan banyak agar bisa berlama-lama dengan sang istri. Jangan tanyakan sikap Alfie yang membingungkan. Dia sendiri bingung dengan dirinya. 2 hari tidak ingin melihat Salsa sama sekali, bahkan pagi tadi sengaja buang muka. Namun, nyatanya dia tidak sekuat itu, matanya tetap mencari keberadaan wanitanya. Belum tenang jika belum bertemu. Pintu ruangan terbuka, Alfie lekas berdiri, berpikir Salsa kembali. Aku... Kalimatnya menggantung, sebab yang muncul adalah Raiza. Bos dengan harga diri setinggi langit itu kembali duduk sambil menghembuskan napas besar. Ray, buang semua makanan itu. Titah Alfie yang tidak tahu harus berbuat apa dengan makanan yang terlalu banyak itu. Raiza melongo sesaat, menoleh ke arah meja yang masih dipadati makanan. Persis seperti saat ia meninggalkan ruangan beberapa saat lalu, hanya ada satu makanan yang nampaknya sedikit berkurang. Ia dapat menyimpulkan istri bosnya itu sempat berada di tempat itu. Tapi di mana perempuan itu kini? Mata Raiza mengitari ruangan, mencari istri mungil sang bos. Kamu cari apa? Cepat buang itu semua. Tita Alfie sambil kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Raiza mengangguk dan langsung menjalankan tugas. Melihat meja di tengah ruangan itu sudah kembali kosong dan bersih, ingatan Alfie kembali pada Salsa. Istrinya hanya makan sedikit. Sementara bekerja sebagai cleaning service membutuhkan tenaga lebih. Ia berdecak kesal. Salsa benar-benar berhasil mendominasi isi kepalanya. Mengingat Salsa pergi dari ruangan dengan kondisi yang tidak baik, akhirnya Alfie kembali menghubungi Pak Yanto yang bertugas mengawasi petugas kebersihan. Meminta agar Salsa disuruh kembali ke ruangannya. Ia akan membawa istrinya makan di luar, lalu menyelesaikan masalah di antara mereka. Alfie bisa gila memikirkan gadis itu terus-menerus. Maaf, Pak Al, Salsa baru saja izin pulang lebih dulu, katanya sedang tidak enak badan. Tapi, memang dia kelihatan pucat, Pak. Matanya juga merah. Jawaban di seberang telepon membuat Alfie kelang kabut. Tanpa mengucapkan terima kasih ia menutup telepon, menyambar ponsel, jas dan kunci mobil, lalu bergegas keluar dari ruang kerjanya. Seperti biasa, Alfie tidak akan peduli dengan sekitar. Dia mempercepat langkah menuju lift. Pak, terima kasih makanannya. Kalau bukan karena kebaikan hati Bapak, belum tentu saya bisa mencoba makanan seenak itu.
Ucap salah satu staf yang sengaja menghampiri Alfie untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Alfie mengernyit, matanya memindai kondisi sekitar. Benar saja, semua staf tengah menikmati makanan yang tadi ia beli untuk Salsa. Mereka menikmatinya bersama-sama dengan wajah sumringah. Saat menyadari Alfie menoleh pada mereka, semua mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Alfie mengangguk kaku. Tidak menduga makanan yang ia minta untuk dibuang ternyata begitu berharga oleh orang lain. Pintu besi terbuka, Alfie segera masuk. Dalam kesendirian, tiba-tiba kalimat terakhir yang Salsa ucapkan sebelum meninggalkan ruangannya kembali teringat. Aku tidak akan memakannya jika tidak disuruh. Begitu pula ibu. Apa maksudnya? Gumam Alfie. Saat keluar dari kotak besi itu, Alfie kembali dibuat terpana dengan kelakuan Nina, sahabat Salsa yang tengah membagi-bagikan makanan. Kongsi ya teman-teman, soalnya nggak terlalu banyak. Ini dari Pak Bos. Sorak gadis itu riang. Alfie melangkah pelan, kejadian di lantai atas kembali terjadi. Banyak ucapan terima kasih yang ia terima. Nina yang menyadari kehadiran sang bos lantas berbalik dan menelan saliva dengan susah payah. Jelas makanan itu akan dibuang, tapi dengan gilanya ia membagi-bagikan pada karyawan lain. Tapi kan mubazir kalau dibuang. Pikir Nina yang tengah berusaha menyusun kalimat membela diri jika dirinya dimarahi di depan umum. Tidak terbayang akan semarah apa satu kantor padanya jika tahu makanan itu adalah makanan yang akan dibuang bos, tapi malah ia bagi-bagikan. Mampus aku, malah pawangnya nggak ada pula. Gumam Nina cemas sebab Alfie semakin dekat. Telepon Salsa, tanya dia ada di mana. Ucap Alfie. Sesaat Nina melirik sekitar, banyak pasang mata yang mencuri-curi pandang. Tentu penampilan kacau sang atasan tidak luput dari pandangan siapapun. Sejak kapan pria yang terbiasa rapi kini muncul dengan penampilan kacau? Lihatlah, rambut yang terbiasa rapi itu kini nampak berantakan. Jas yang terbiasa membalut tubuh kekar itu, kini hanya digenggam saja. Meskipun begitu, tetap saja di mata setiap wanita terlihat seksi. Tadi dia bilang mau ke rumah ibunya, Pak. Bisik Nina agar tidak ada yang mendengar obrolan mereka. Alfie mengangguk paham. Nanti saya pesankan lebih banyak, pastikan semua kebagian. Pria itu kembali melanjutkan langkah sambil menghubungi sekretarisnya agar kembali memesan makanan sebanyak jumlah karyawan di kantor. Selamat, selamat. Nina mengurut dada sambil menghela napas lega. Malah dapat bonus tambahan lagi. Ucapnya riang dengan senyum lebar. Tidak jauh dari sana, Raiza baru saja keluar dari lift dengan wajah panik. Namun, detik selanjutnya ia menghela napas lega dan kembali ke dalam lift. Banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan hari ini. Sementara itu, Salsa tengah berada di pusat kebugaran khusus wanita. Samsak merah yang tergantung sudah menjadi alat pelampiasannya sejak tadi. Beberapa kali ia menjerit marah sambil menangis dan memukul keras benda di hadapannya. Menendang dan berulang kali menerjang. Bagai kesetanan hingga beberapa pasang mata menatap takut. Lama nggak kemari, sekali kemari bawa emosi. Ucap seorang wanita sambil berdiri tidak jauh dari Salsa. Sejak tadi ia memperhatikan murid kesayangan serta anak sahabatnya itu. Ya, dia adalah sahabat Burumi. Napas Salsa ngos-ngosan, tapi air matanya sudah tidak keluar lagi. Dadanya sudah terasa lebih lega setelah hampir 1 jam berkutat dengan Samsak. Gelut! Ajak wanita seusia ibunya tersebut. Salsa sumringah. Boleh? Sahutnya semangat. Anak-anak, ada yang berani? Belasan remaja hingga gadis seusia Salsa yang merupakan murid bela diri di tempat itu menoleh. Mereka saling lirik, lalu menggeleng pelan. Enggak ah, masih mau panjang umur. Sahut salah satunya yang seketika membuat ruangan itu dipenuhi tawa. Tentu mereka tahu bagaimana kemampuan Salsa.
Memang, tidak mungkin sampai kehilangan nyawa, tapi melihat emosi Salsa tadi, cukup membuat nyali mereka menciut. Salah-salah bisa patah tulang. Kak Salsa udah punya pacar belum? Tanya salah seorang gadis remaja saat mereka tengah duduk bersama untuk istirahat setelah latihan. Salsa menoleh sambil tersenyum. Memangnya kenapa, Zeya? Gadis bernama Zeya itu tersenyum lebar. Kalau belum, mau aku jodohin sama kakakku. Jawabnya polos. Jangan mau, Kak. Kakaknya Zeya playboy kelas tuna. Sorak seorang remaja putri lainnya. Kak Saka nggak playboy, ya? Dia cuma suka berteman dengan siapa aja. Belas Zeya yang tidak suka dengan gelar yang selalu disematkan teman-temannya untuk sang kakak. Bersambung. Bab ke-79. Siapa? Tanya Salsa kaget. Zeya menoleh. Maksud kakak, siapa nama kakaknya Zeya? Ulang Salsa sambil tersenyum. Zeya tersenyum lebar, seolah sedang ada peluang untuk bisa mendekatkan Salsa dengan kakaknya. Sejak pertama kali bertemu Salsa, gadis remaja itu sudah jatuh hati melihat kecantikan dan kemampuan Salsa. Di matanya Salsa adalah jagoan dan Wonder Woman dunia nyata. Karena itu dia sangat ingin Salsa bisa menjadi kakaknya. Tentu saja hal itu bisa terwujud jika Salsa menikah dengan kakak laki-laki satu-satunya yang ia miliki. Kalau kakak mau, nanti kenalan langsung aja. Nanti aku minta dia yang jemput. Ujar Zeya riang. Binar mata penuh harap itu tidak luput dari pandangan Salsa. Enggak, bukan gitu. Kakak cuma merasa namanya nggak asing. Lagi pula kakak harus pulang sekarang. Tolak Salsa halus. Walau tengah sakit hati dengan sang suami, tapi Salsa sadar dirinya adalah seorang istri. Dia sudah berumah tangga dan tidak etis sengaja bertemu lelaki lain tanpa suaminya. Gadis remaja dengan rambut dicepol tinggi itu sedikit kecewa, tapi kemudian senyumnya kembali terbit. Yang penting kakak nggak punya pacar. Salsa tersenyum. Ia memang tidak punya pacar, tapi punya suami. Saat keluar dari tempat yang berhasil membuatnya melepaskan segala emosi hingga dadanya terasa lebih ringan, Salsa menatap langit yang sudah berwarna jingga. Ternyata tanpa sadar, dia sudah menghabiskan banyak waktu di dalam gedung tersebut. Berniat melihat jam, Salsa merogoh tas untuk mengambil ponsel. Matanya terbelalak saat melihat banyaknya panggilan tidak terjawab dari sang ibu dan dewa penolongnya. 169 panggilan tidak terjawab dari dewa penolong membuat keningnya berkerut dalam. Namun, mengingat pedasnya ucapan lelaki itu, akhirnya Salsa berusaha tidak peduli. Ia lebih memilih untuk menghubungi sang ibu. Tidak butuh waktu lama, panggilan Salsa langsung diangkat. Suara Burumi terdengar tenang seolah sudah tahu kemana putrinya pergi. Jangan dibiasakan membuat suamimu cemas. Tidak baik seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami. Nasihat itu membuat Salsa memejamkan mata sesaat dan menghembuskan napas besar. Tidak menyangka Alfi mencarinya sampai ke rumah Burumi. Sekarang dia di mana, Bu? Tanya Salsa, gan menyebut nama suaminya. Dia menunggumu hingga tertidur di kamarmu. Kalau ibu tidak menahannya, mungkin dia sudah pergi lagi untuk kesekian kalinya mencarimu keluar sana, lalu kembali untuk memastikan keberadaanmu. Mata Salsa membulat sempurna. Kenapa lelaki itu sampai masuk ke kamarnya? Kenapa dia di kamarku, Bu? Tanya Salsa spontan. Loh, kan dia suamimu, Nak. Salsa menghela napas lelah. Entah apa mau lelaki itu. Setelah menghina Salsa dan ibunya, kini malah menghampiri Burumi seenaknya untuk mencari Salsa. Bahkan menjajah kawasan pribadinya. Bagaimana kalau lelaki itu iseng membuka lemari? Ya ampun, Salsa teringat pakaian dalamnya yang tersusun rapi di sana. Laki-laki nggak punya hati. Rutuk Salsa kesal. Meski suaranya kecil seperti gumaman, nyatanya Burumi masih bisa mendengar dengan jelas.
kemarilah. Kasihan suamimu. Salsa diam. Tentu dia tidak akan mengatakan betapa enggannya dia bertemu lelaki bermulut pedas itu kini. Menahan diri itu bukan hal yang mudah, terlebih dia bisa saja mengamuk. Nak, Panggil Burumi lagi, sebab tidak kunjung mendapat jawaban dari Salsa. aku capek, Bu. Ini juga kayaknya mau langsung pulang aja, padahal tadi pengen mampir ke rumah ibu. Lalu suamimu bagaimana? Ibu nggak sampai hati membangunkannya, dia terlihat sangat lelah. Biarkan saja, Bu, mungkin dia memang perlu tidur. Sudah dulu ya, Bu, ojeknya udah datang. Dusta Salsa. Ia bergegas menyudahi panggilan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari sang ibu yang ia lupakan tingkat kepekaannya. Nak, setiap rumah tangga itu pasti diuji. Ada badainya tersendiri. Bertahan atau tidaknya tergantung kerja sama di dalamnya. Kuncinya adalah komunikasi. Masalah tidak akan selesai jika hanya dihindari, sayang. Hadapi dan selesaikan. Salsa menarik napas dalam. Ibunya memang selalu tepat sasaran. Iya, Bu, nanti kalau Masal bangun, katakan padanya kalau aku sudah pulang ya, Bu. Burumi tersenyum membaca balasan pesan dari putrinya. Sejak dulu memang Salsa adalah putri yang sangat penurut. Anak baik itu tidak pernah membuatnya kesulitan. Karena itu dia yakin Alfi sampai kalang kabut mencari Salsa karena kesalahan pria itu sendiri. Entah apa yang telah dilakukan pria muda itu pada putrinya hingga Salsa mengabaikannya. Namun, masalah rumah tangga putrinya bukanlah ranahnya. Tugasnya sebagai orang tua hanya memberi nasihat dan doa terbaik, berharap permasalahan anak dan menantunya segera selesai. Burumi yang berdiri di ambang pintu kamar Salsa melihat wajah lelah Alfi yang terpejam dan tampak damai. Cerita Oma Sera tentang kisah hidup lelaki itu kembali terputar dalam ingatan. Aku pikir dia tidak akan sudi menemuiku lagi. Ternyata dia masih mau datang meskipun untuk mencari Salsa. Burumi tersenyum. Meskipun mungkin dia kurang senang berjumpa denganku, setidaknya dia jelas menyayangi putriku. Salah satu ketakutan Burumi memang trauma Alfi akan masa lalunya. Pria itu korban keegoisan ayahnya. Hingga akhirnya anak tunggal itu harus kehilangan kedua orang tuanya karena kejahatan seorang pelakor. Bahkan sampai hari ini, lelaki itu masih belum menerima putri ayahnya bersama wanita lain itu. Burumi cemas Alfi akan berbuat buruk pada Salsa. Namun, nampaknya dia yang terlalu cemas. Mengingat paniknya pemuda itu saat tiba dan mengetahui Salsa tidak ada di sana, ia yakin lelaki itu bisa menerima putrinya. Azan maghrib berkumandang dari toa masjid yang tidak terlalu jauh dari rumah. Seperti biasa, telinga Alfi cukup peka, matanya perlahan terbuka. Sadar dirinya terbangun di tempat yang asing, Alfi langsung terduduk mengumpulkan nyawa. Melihat Burumi di ambang pintu kamar, akhirnya ia sadar di mana dirinya kini. Bu, maaf aku ketiduran. Ujar pria itu dengan suara serak. Burumi tersenyum. Tidak apa. Ibu cuma mau menyampaikan pesan Salsa. Dia sudah pulang. Binar bahagia tidak mampu Alfi sembunyikan, seolah baru saja mendapat setetes air di padang tandus. Pria itu segera turun dari ranjang. Di mana dia, Bu? Kediaman utama. Alfi kembali bergegas menyambar kunci mobil. Dengan semangat menyalami Burumi sambil mengucapkan terima kasih. Ibu jaga kesehatan, ya? Kami akan sering berkunjung. Ucap pria itu tulus. Burumi tersenyum hangat sambil mengangguk. Akur-akurlah, Nak. Alfi terdiam sesaat, lalu kembali tersenyum. Setelahnya pria itu segera pamit. Memacu kendaraan roda 4 miliknya agar segera tiba di kediaman utama keluarga Hermawan. 30 menit kemudian dia tiba di rumah besar bak istana dengan gerbang besar yang dijaga ketat oleh petugas keamanan yang berjaga. Turun dari mobil dengan tergesa, lalu melempar kunci ke salah satu petugas yang berjaga. Alfi memacu langkah lebarnya agar segera bertemu sang istri, seolah takut Salsa akan menghilang lagi jika ia terlambat.
Kemana saja kamu anak nakal? Bisa-bisanya cucuku kamu biarkan pulang sendiri dengan ojek. Omel Oma Sera menyambut kepulangan Alfi. Oma cantik, omelannya dipending dulu, ya. Aku buru-buru. Sahut Alfi, lalu bergegas menaiki anak tangga dengan berlari. Bahkan melangkahi 3 anak tangga sekaligus agar segera sampai ke atas. Si bodoh itu, apa gunanya dibuat lift? Gerutu Oma sambil melirik kotak besi di ujung ruangan. Lelaki yang tengah dilanda rasa cemas itu mana sempat memikirkan cara mudah. Yang ada di pikirannya hanya segera tiba di atas dan bertemu Salsa untuk. Langkah Alfi terhenti tepat di anak tangga teratas. Menarik napas dalam, berusaha menurunkan ego. Sayang, aku minta. Alfi berdecak kesal, kembali mengacak rambut frustasi. Bukan gayanya harus meminta maaf. Dia lebih memilih melakukan banyak hal daripada meminta maaf. Entah berapa lama waktu yang dia habiskan untuk memilih kata yang bagus agar bisa berdamai dengan Salsa. Dia mengakui ucapannya siang tadi sudah keterlaluan, tapi harga diri setinggi langit itu rasanya terluka jika harus meminta maaf. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari arah kamarnya. Tanpa memikirkan lagi kalimat yang bagus, Alfi perlahan mendekati pintu besar nan kokoh itu, lalu membukanya perlahan. Betapa syahdunya pemandangan di depan sana. Salsa berbalut mukena putih, duduk membaca Al-Quran di atas sajadah. Suara merdunya memenuhi ruangan, membuat Alfi merasa tenang dan tanpa sadar mendekat, lalu duduk di sofa dengan tatapan terpaku pada sang istri. Bidadari surga? Kalimat itu tiba-tiba saja terlintas dalam kepalanya. Dia tersenyum lembut menatap punggung Salsa. Nampaknya istri mungil yang tengah ngambek itu belum menyadari kedatangan suaminya. Sudah selesai ngajinya? Salsa tersentak saat suara yang sangat ia kenali itu terdengar tepat setelah ia menyudahi bacaan ayat suci Al-Quran. Salsa menoleh. Ya, tadi berharap dengan baca Yasin bisa ngusir jin. Jinnya malah muncul. Jawab Salsa enteng. Sementara Alfi melongo. Bisa-bisanya pria setampan dia disamakan dengan jin. Bersambung. Bab ke-80. Salsa melipat sajadah dan mengembalikan Al-Quran ke tempatnya. Wajah cuek perempuan itu persis istri yang tengah merajuk pada umumnya. Sementara Alfi memilih diam dan terus mengikuti pergerakan Salsa dengan tatapan matanya. Risih dengan tatapan Alfi yang terlalu terang-terangan, akhirnya Salsa menoleh dengan wajah garang. Tolong ya, matanya dikondisikan. Seperti biasa, bukannya takut, Alfi justru merasa wajah garang Salsa terlihat lucu dan menggemaskan. Pria itu menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menunjuk dirinya sendiri. Aku? Salsa mendengkus dan kembali buang muka. Masih dalam balutan mukena gadis itu, berjalan menuju walk-in closet. Tubuh mungil itu hilang dari pandangan Alfi. Lelaki itu menghela napas dalam, mencari cara agar sang istri menyudahi sesi marahnya. Sementara Salsa sudah merebahkan tubuh ke sofa berwarna hitam. Malam ini ia akan tidur di sana, seperti malam pertama ia berada di kamar itu, sebelum Alfi menggendongnya kembali ke ranjang. Berusaha sekuat apapun agar terlihat cuek, nyatanya pikiran Salsa tetap dipenuhi tanda tanya tentang suaminya. Terlebih setelah melihat penampilan lelaki itu. Entah kenapa pula penampilan suaminya itu terlihat kacau. Mungkinkah karena memikirkan masalah di antara mereka? Atau sedang ganti model? Bodoh amat, ngapain mikirin jin cabe? Gumam Salsa sambil memejamkan mata. Ia ingin hari segera berganti agar ia bisa segera keluar dari kamar itu untuk pergi bekerja. Tidak lama kemudian kening Salsa mengernyit dan matanya langsung terbuka lebar. Kamu mau ngapain, Mas? Jerit Salsa sebab Alfi tiba-tiba saja menindih dirinya. Jin itu suka menindih orang tidur. Ya aku lagi menjalankan pekerjaan sesuai profesi yang baru kamu kasih lah. Jawab Alfi enteng dengan seringai tipis. Seperti biasa,
Menjahili salsa adalah kegiatan menyenangkan untuknya. Jangan macam-macam kamu, Mas. Lupa kerasnya kepalaku. Tentu saja itu hanyalah ancaman. Mana mungkin salsa punya nyali melukai suaminya. Alfie membenamkan kepalanya pada ceruk leher salsa yang tentu masih tertutup mukena. Mamas, kamu ngapain? Ia panik. Alfie yang pada dasarnya hanya berniat menggoda salsa saja, tiba-tiba merasa tubuhnya bereaksi setelah menghirup aroma tubuh salsa. Terlebih sang istri terus bergerak, menimbulkan percikan berbeda pada tubuh lelaki itu. Sedikit mengangkat tubuh besarnya, ia mengukung salsa di antara kedua tangannya. Tatapan mereka bertemu. Layaknya lelaki normal, jarak yang terlalu dekat membuatnya dapat meneliti setiap inci wajah mulus salsa. Meskipun area lain tertutup kain mukena, tapi aromanya berhasil membangkitkan sesuatu yang pasti bangun jika mereka seintim itu. Terlebih gadis yang berada di bawah kuasanya kini adalah istri yang halal untuknya. Salsa seolah tenggelam dalam tatapan hangat Alfie. Tidak seperti 2 hari yang lalu, kini mata itu terlihat penuh kasih. Salsa benar-benar seperti terhipnotis, baru kali ini melihat mata yang terbiasa menyorot tajam itu terlihat teduh. Perlahan, tapi pasti kesabaran Alfie runtuh seiring terkikisnya jarak di antara mereka. Hangatnya hembuskan napas kian terasa hingga akhirnya matanya terpejam, terlena menikmati bibir manis dan kenyal milik sang istri. Salsa seolah konslet. Ia terpejam, membiarkan sang suami menjamah bibir mungil yang selama ini sangat dijaganya. Tidak punya pengalaman dan rasa kaget yang belum hilang membuat gadis itu hanya diam membeku. Debar jantung keduanya terdengar kian berpacu. Andai perut salsa tidak berbunyi, mungkin Alfie sudah lepas kendali. Pria itu kaget dan langsung terduduk menyadari kegilaannya. Salsa yang merasa malu memilih untuk buang muka. Menutup wajah dengan mukena. Sesaat mereka masih terdiam. Alfie mengangkat kaki salsa, lalu menggeser tubuhnya agar bisa bersandar di sofa. Salsa hendak menurunkan kakinya yang tiba-tiba saja dipangku Alfie, tapi lelaki itu segera mencegahnya. Mas, ingat ya isi perjan. Kalimat salsa menggantung, sebab tiba-tiba saja Alfie memijat kakinya dengan lembut. Niat hati ingin memperingati lelaki itu agar tidak lagi lepas kendali dan mengingat isi perjanjian pranikah mereka. Namun, perlakuan Alfie berhasil membuatnya bungkam. Sementara Alfie merasa perutnya dipenuhi kupu-kupu. Manisnya bibir sang istri masih terasa jelas, membuatnya tidak kuasa mengulum senyum. Mas, kamu nggak perlu begini. Suara salsa menarik kesadaran Alfie dari pikiran mesumnya. Pria itu menoleh dan mendapati wajah salsa yang bersemu merah. Debar jantung lelaki itu semakin tidak karuan. Tangan yang biasanya digunakan untuk memegang pena itu, kini beralih memijat lembut kaki salsa. Kamu kemana saja? Betismu sampai sekeras ini. Salsa bungkam. Dia tahu itu bukanlah pertanyaan, tapi omelan. Ayo ganti baju, kita makan di luar. Tita Alfie sambil menyudahi kegiatan memijat dan berdiri lebih dulu. Nggak perlu, Mas. Salsa mengubah posisinya membelakangi Alfie. Tentu ia masih ingat kalimat pedas Alfie di kantor setelah memberinya makanan. Kamu mau makan di luar sama aku atau kamu yang aku makan di sini sekarang? Satu kalimat itu berhasil membuat Salsa bergegas untuk duduk dan mendelik kesal pada suaminya. Ingat isi perjanjian. Aku cuma mau ngajak makan. Jawab Alfie santai dan hendak berbalik menuju kamar mandi. Ada hal mendesak yang harus ia selesaikan di sana. Ngajak makan, habis itu ngata-ngatain. Gerutu Salsa yang masih bisa didengar Alfie walau samar. Bagai ditampar kenyataan, ucapan Salsa mengingatkan kesalahannya. Lekas Alfie berbalik dan berlutut di hadapan Salsa yang masih duduk di sofa dengan wajah kesal. Maaf, tadi siang Mas hilang kendali. Kalimat itu mengalir begitu saja. Harga diri setinggi langit itu seolah sirna, langitnya runtuh.
Tatapan keduanya kembali bertemu. Ibuku bukan perempuan sejahat itu, Mas. Kamu tidak tahu sesakit apa hidup yang ibu jalani. Suara Salsa bergetar. Alfie menghela napas dalam. Entah kenapa dia ikut merasa sesak. Tanpa ragu ia menggenggam jemari Salsa, lalu mengecupnya lembut. Nanti kita bicara lagi, ya? Tadi siang kamu cuma makan sedikit. Tentang siang tadi, Mas menyesal sudah menyakiti kamu. Maaf dan menyesal dua kata yang sudah cukup membuat Salsa merasa lebih baik dan mengangguk patuh. Aku bakal maafin kalau kali ini aku yang nentuin tempat makannya, ucap Salsa. Alfie tersenyum dan mengangguk tanpa ragu. Apapun maumu, istri. Sejujurnya saat ini perut Salsa memang sangat lapar. Sejak siang tadi hingga menghabiskan tenaga di tempat latihan bela diri, ia tidak memakan apapun setelah diberi makan siang kata-kata pedas oleh Alfie. Tidak jauh berbeda dengan Salsa, Alfie pun sudah sangat lapar. Pria itu belum makan sama sekali sejak siang. Sibuk mencari Salsa membuat ia lupa mengisi perut. Tidak butuh waktu lama keduanya sudah siap untuk berangkat. Oma sumringah melihat cucu dan cucu menantunya sudah kembali kompak. Ia melambaikan tangan melepas kepergian Salsa dan Alfie yang akan makan malam di luar. Wanita tua itu menolak untuk ikut dengan alasan sudah makan lebih dulu, padahal ia hanya ingin pengantin baru itu pergi berduaan saja. Oke Queen, mau ke kemana kita? Tanya Alfie sambil melirik sesaat. Malam ini ia mengendarai mobil sendiri. Seperti rencana Oma, hanya mereka berdua. Tidak boleh ada orang lain di dalam mobil itu agar tidak mengganggu mereka jika ingin bermesraan. Nanti aku tunjukkan jalannya, sekarang lurus aja dulu. Jawab Salsa dengan senyum berbinar penuh semangat. Bayangan makanan yang sudah lama ia inginkan terlintas dalam ingatan. Sementara Alfie tengah berdoa dalam hati, semoga ia yang terbiasa makan di tempat steril bisa menyesuaikan diri dengan Salsa untuk kali ini dan kedepannya. Ya, kedepannya, ia tidak memikirkan perceraian sama sekali. Bersambung.